Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafdika Firanti Anintias dengan NIM akhir 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis teks, konteks pada artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021. Pendahuluan. Bahasa merupakan bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai unsur penghubung dalam menjalin interaksi antar sesama manusia. Satuan bahasa tertinggi atau terlengkap adalah wacana. Wacana adalah rangkaian kalimat yang membentuk koneksi makna yang menghasilkan keselarasan bahasa yang terus-menerus. Wacana memiliki peranan penting dalam memahami fenomena sosial melalui susunan kata-kata. Karena pada dasarnya, semua fenomena sosial dapat diteliti melalui analisis wacana. Teks merupakan suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk. Teks tidak hanya berbentuk deretan kalimat-kalimat secara tertulis, bisa juga berupa ujaran-ujaran lisan. Adapun ungkapan teks dalam hal ini tidak hanya dipandang dari sisi tata bahasa yang sifatnya tertulis atau unsur-unsur kebahasaan yang dituliskan. Selanjutnya ada konteks. Konteks adalah mencakup semua aspek yang terlibat dengan suatu teks. Makna sebuah kalimat baru yang dapat dikatakan benar bila mengetahui siapa pembicara, siapa pendengar, dan bagaimana pengucapannya. Kemudian konteks diartikan sebagai kalimat yang memiliki unsur-unsur yang mendahului atau mengikuti unsur dalam wacana. Konteks adalah teks yang mendampingi teks lain sehingga memiliki ketertarikan dalam kesejajaran dengan teks lain yang didampinginya. Teks yang didampingi itu bisa berada di depan atau di belakang teks. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Merta Jaya 2020, yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek dan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata yang valid. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Agus dan Goziah juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif di mana data yang dikumpulkan lebih berfokus pada kata-kata, gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian yang tertulis mencakup kutipan dari data yang menggambarkan dan menyediakan bukti berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videografi, dokumen pribadi. Data penelitian diperoleh dari salah satu artikel dalam edisi Juni 2021, surat kabar Kompas yang membahas COVID-19. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis teks. Analisis teks yang terdapat pada artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021 merupakan salah satu jenis teks. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks merupakan seperangkat unit bahasa baik lisan maupun tulisan. Artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021, surat juga merupakan seperangkat unit bahasa yang disusun secara tertulis. Dikatakan seperangkat unit bahasa karena artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021 dibangun dengan konstruksi kata, kalimat, paragraf, sehingga wacana dengan berbagai judul di dalamnya. Yang kedua, ada teks merupakan unit bahasa yang ditulis dengan ukuran tertentu. Artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021 merupakan salah satu contoh unit bahasa yang berupa tulisan dan ditulis dengan standar jumlah tertentu menurut aturan masing-masing surat kabar.
Pada artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021, di setiap judul yang ditulis memiliki tujuan dan makna yang berbeda-beda. Teks tersebut bersifat sistematis dan memiliki struktur tertentu. Artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi 2021 memiliki beberapa judul. Dari setiap judul terdiri dari kata, kalimat, paragraf hingga wacana yang memiliki karakteristik tertentu secara konvensional diterima dan secara kognitif dapat dipahami oleh semua kalangan pembaca. Artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021 merupakan salah satu jenis teks karena memiliki tekstur yang terdiri dari kohesi, koherensi, dan konteks maupun konteks. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kolom artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021 dengan 3 judul yaitu keputusan haji diserahkan pada pemerintah, nama baru varian SARS-CoV-2, tingkat kematian COVID-19 anak tinggi edisi Juni 2021 adalah sebuah teks. Analisis konteks. Wacana data 1 yang berjudul keputusan haji diserahkan pada pemerintah adalah memuat konteks tentang pemerintah Arab Saudi belum juga memutuskan kuota jemaah haji tahun 2021 untuk Indonesia. Kementerian Agama RI akan mengumumkan kepastian pemberangkatan haji dari tanah air pada Kamis Jadi, dalam konteks tersebut, keselamatan jemaah menjadi pertimbangan. Wacana data 2 yang berjudul nama baru varian SARS-CoV-2 memuat konteks tentang Organisasi Kesehatan Dunia mengenalkan sistem penamaan baru tiap mutasi SARS-CoV-2 kepada publik. Sistem penamaan baru itu bertujuan memudahkan penyebutan sekaligus menghindari stigmatisasi dan xenofobia. Jadi, dalam konteks tersebut, selain lebih mudah diingat, penemuan baru ini bisa mengurangi stigmatisasi dan xenofobia pada negara asal kemunculan varian baru. Wacana data 3 yang berjudul tingkat kematian COVID-19 pada anak tinggi memuat konteks tentang keberadaan penyakit penyerta pada COVID-19, baik pada kasus dewasa maupun anak, turut memperburuk prognosis penyakit dan meningkatkan resiko kematian. Jadi dalam konteks tersebut, kematian pada kasus COVID-19 anak di rumah sakit tergolong tinggi. Analisis konteks. Wacana data 1 yang berjudul keputusan haji diserahkan pada pemerintah pada kutipan Yakut meminta semua pihak bersabar agar keputusan itu bisa dikelola dan disampaikan dengan lebih baik. Besok akan kami sampaikan kepada publik. Sabar sedikit, kan harus ditata supaya tidak salah apa yang disampaikan kepada publik, harus transparan yang disampaikan kepada publik, katanya. Jadi, Yakut Khalil Kumoas pada kalimat tersebut menjadi konteks pada katanya. Wacana data 2 yang berjudul nama baru varian SARS-CoV-2 pada kutipan di balik nama baru lebih sederhana ini ada kerumitan prosesnya. Menurut Van Kerkhove, rencana menyederhanakan nomenklatur varian telah dikerjakan beberapa bulan, dipimpin kelompok kerja evolusi virus WHO. Sangat sulit menghasilkan sistem yang dapat diterima, ujarnya. Jadi, Van Kerkhove pada kalimat tersebut konteks pada kata ujarnya.
Wacana 3 yang berjudul tingkat kematian COVID-19 pada anak tinggi. Pada kutipan dalam penjelasannya, Rismala Dewi dan Nastiti Kaswandani, penulis utama studi itu, menyebutkan tingginya tingkat kematian pasien COVID-19 anak ini karena mayoritas pasien sering datang dengan satu atau lebih penyakit kronis, penyakit penyerta yang akan mengaruhi prognosis penyakit mereka. Komorbid yang paling umum adalah penyakit ginjal, 8 dari 20 kasus, diikuti oleh keganasan dan penyakit kardiovaskular, masing-masing 6 dari 20 kasus. Penjelasannya, jadi Rismala Dewi dan Nastiti Kaswandani pada kalimat tersebut konteks pada kata penjelasannya. Simpulan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis teks, konteks, dan konteks pada artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021. Menggunakan metode deskriptif. Peneliti berhasil mengumpulkan data dari 3 edisi artikel yang menghasilkan 34 data dalam analisis teks, konteks, dan konteks tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teks, konteks, dan konteks adalah aspek penting dalam suatu proses bahasa yang menjadi inti bahasa itu sendiri. Dalam analisis teks ditemukan bahwa artikel COVID-19 dalam surat kabar Kompas edisi Juni 2021 merupakan jenis teks yang memiliki karakteristik seperti menjadi seperangkat unit bahasa baik lisan maupun tulisan. Ditulis dengan ukuran tertentu, memiliki struktur tertentu, dan memiliki tekstur yang terdiri dari kohesi, koherensi, konteks, dan konteks. Analisis konteks mengungkapkan bahwa setiap data memiliki konteks yang terkait dengan topik pembahasan dalam teks tersebut. Analisis konteks menunjukkan adanya hubungan antara kalimat dalam teks yang menghasilkan wacana yang utuh dan lengkap. Contohnya, dalam data 1 terdapat konteks katanya yang mengacu pada Yakut Khalil Qomwas sebagai penutur pada kalimat tersebut. Begitu pula dalam data 2 konteks ujarnya mengacu pada Van Kerkhove sebagai penutur pada kalimat tersebut. Sedangkan dalam data 3 konteks penjelasannya mengacu pada Rismala Dewi dan Nastiti Kaswandani sebagai penutur pada kalimat tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.